Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu penguji yang saya hormati, perkenalkan nama saya Marvin Wabese dengan NIM 250010392212444025 LPTK Universitas Negeri Surabaya. Asal instansi SMP Negeri 13 Teksula. Saya akan menyampaikan materi pembelajaran interaksi sosial pada kelas 8. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Siap, hormat. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Selamat pagi anak-anakku. Oke, baik, sebelum kita ada pada pembelajaran kita di hari ini, saya minta dari antara kalian satu orang maju untuk pimpin kita dalam doa sebelum mengawali seluruh aktivitas belajar mengajar kita di hari ini. Saya persilakan. Ya. Doa selesai. Oke. Terima kasih. Ya, hari ini kita sudah selesai dalam doa. Terus kemudian hari ini kita ada pada bagi berbagi, yang dimana saya mau tanyakan daripada kalian, apakah di pagi ini lewat pagi berbagi ini dari antara kalian mungkin punya merasakan dampak positif di saat pagi ini. Untuk itu mungkin dari antara kalian yang mungkin bisa menyampaikan pagi berbagi di saat ini, dia membagikan dia punya dampak positif di pagi hari ini. Siapa yang bisa? Oke, Nana silakan. Saya merasa bahagia karena bisa belajar dan memberikan Oke, baik, terima kasih. Ada yang lain? Iya. kami sangat bersyukur karena pembelajaran ini dari teman-teman dan kesukaan. Oke, baik. Mungkin ada yang lain? Ya. Saya mau bilang, saya merasa senang karena di saat pagi ini kita semua bisa berkumpul lagi di lembaga SMP Negeri 13 Teksula. Luar biasa. Berikan aplaus untuk kita semua. Ya, baik. Sebelum kita masuk pada pembelajaran kita di hari ini, kita ada pada ice breaking dulu. Untuk itu saya mempersilakan semua berdiri. Oke. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Okay. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk. Oke, baik anak-anak, di saat ini kita ada pada pembelajaran interaksi sosial, yang dimana hari ini minat kita tentang apa itu interaksi sosial. Interaksi sosial adalah dia menjelaskan tentang individu, antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Ya, anak-anakku di depan layar monitor, saya memberikan pertanyaan pemantik. Apa itu kegiatan masyarakat di desa kita yang tidak bisa dilakukan sendirian? Oke, baik, silakan Nona. Kegiatan masyarakat di desa yang tidak bisa dilakukan sendirian umumnya adalah kegiatan yang membutuhkan banyak tenaga dan kerjasama tim. Seperti salah satu contoh yaitu kegiatan gotong royong, membangun atau memperbaiki fasilitas jalan umum,
jabatan atau tempat ibadah. Kedua, menjelaskan membersihkan lingkungan desa secara bersama-sama. Yang ketiga, mempersiapkan hal-hal pertanian secara berkelanjutan. Oke, baik, berikan aplaus dulu. Oke, baik. Kalian perhatikan, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu menganalisis pengertian dan syarat terjadinya interaksi sosial dengan tepat. Peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai bentuk interaksi sosial, asosiatif dan disosiatif dengan memberikan contoh nyata di lingkungan lokal. Peserta didik mampu mengembangkan dan menyajikan hasil analisis solusi terhadap masalah interaksi sosial yang ditemukan di lingkungan lokal. Oke, baik. Kalian perhatikan, pengertian dan syarat terjadinya interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Ini adalah kunci utama kehidupan sosial yang memungkinkan manusia untuk bekerja sama, bertukar ide, bahkan menyajikan konflik. Dan di sini terjadinya syarat-syarat interaksi sosial yang dibagi menjadi dua, yaitu kontak sosial dan komunikasi sosial. Kontak sosial itu adalah cara bertemunya dua pihak atau lebih dengan secara fisik. Komunikasi, yang kedua komunikasi proses penyampaian dan penerimaan pesan, ide atau informasi. Kita lihat lagi bentuk-bentuk interaksi sosial. Interaksi sosial dibagi menjadi dua kelompok besar yang selalu ada dalam kehidupan masyarakat. Kita lihat yang pertama, asosiatif atau yang disebut membangun. Dia dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi, akulturasi. Yang dimana kerjasama adalah usaha bersama untuk menciptakan tujuan, akomodasi, usaha untuk meredakan konflik, misalnya mediasi atau berbicara terkait dengan sebuah persoalan. Dua, disosiatif atau memecah. Kompetensi, konferensi, konferensi, dan konflik. Itu dia menjelaskan tentang di kompetensi, persaingan untuk mencapai tujuan terbaik. Konferensi, sikap tidak suka yang disembunyikan. Konflik artinya pertengkaran fisik atau non fisik untuk mengalahkan pihak lawan. Ya, baik anak-anak, di depan kalian ada dua gambar yang saya tampilkan. Nanti dari kalian mengamati gambar tersebut, lalu mendefinisikan atau mendeskripsikan apa dampak positif dari kedua gambar ini dan apa dampak negatif dari kedua gambar ini. Kalian mengamati lalu mendefinisikan lalu menjawab kira-kira apa yang dimaksud dengan dua gambar yang ada di depan ini. Mungkin ada dari kalian yang bisa mendefinisikan terkait dengan dua gambar ini, dia berdampak negatif yang mana, positif yang mana. Oke, silakan. Di sini saya akan menjelaskan dari gambar yang pertama menunjukkan pada interaksi sosial yang bersifat individu dengan individu dengan kelompok atau kelompok yang memungkinkan manusia untuk bekerja sama dan berkembang.
gambar yang kedua menunjukkan bahwa interaksi sosial bersifat disosiatif atau perkenalan fisik atau non fisik untuk mengalahkan pelajar yang saya Mungkin ada yang lain yang bisa mendefinisikan atau dia bisa mendeskripsikan tentang dua gambar yang ada di depan tentang dampak negatif dan positif. Ada dari kalian? Oke, baik. Untuk itu kita lanjut. Di depan saya ada lembaran LKPD tentang interaksi sosial, yang dimana sebentar nanti saya bagi kelompok dalam 3 kelompok, yaitu di samping kanan saya kelompok 1, samping kiri saya kelompok 2, dan di depan saya atau di paling belakang kelompok 3, yang dimana nanti dari ketiga kelompok ini dia menjelaskan tentang dia mengerjakan soal studi kasus pembangunan jembatan swadaya yang di daerah terpencil. Jadi saya membagikan LKPD buat kalian. Jadi setiap kelompok dia menuliskan nama-nama kelompok. Ya. Ya. Jadi nanti setiap kelompok nanti itu dia tulis nama kelompok berapa dan nama-nama di dalam tiap kelompok. Terus kemudian ada 3 soal yang kalian diskusikan. Jadi kelompok 1 dia di poin yang pertama, kelompok 2 dia di poin yang kedua, kelompok 3 dia di poin yang ketiga. Dan di setiap kelompok ada lembaran ajar untuk mengerjakan LKPD hari ini. Jadi dia punya petunjuk. 1, pecahkan dengan cermat seluruh narasi studi kasus yang disajikan dalam LKPD ini. 2, jawablah semua pertanyaan yang tertera di dalam LKPD secara berturutan dan terperinci menggunakan hasil diskusi kelompok di setiap kelompok. Yang ketiga, presentasikan hasil kerja kelompok yang ada pada kelompok masing-masing. Jadi sudah ada materi pendukung untuk kalian mengerjakan studi kasus hari ini. Jadi setiap kelompok saya beri waktu untuk di tiap kelompok dia berdiskusi. Jadi saya persilakan untuk tiap kelompok dia berdiskusi untuk mendeskripsikan atau mengerjakan soal yang sudah dibagikan di tiap-tiap kelompok. Jadi saya berharap kalian punya kerjasama di dalam kelompok untuk memecahkan studi kasus yang ada pada lembaran LKPD yang sudah dipegang dan dikerjakan di setiap kelompok sesuai dengan LKPD yang saya sudah bagikan setiap kelompok, agar di setiap kelompok dia punya peran aktif pada saat nanti proses diskusi, pada proses presentasi. Setiap kelompok diharuskan untuk bekerja sama, dan saya berharap nanti moderator pemateri yang nanti sudah disiapkan di setiap kelompok yang nanti ditentukan di setiap kelompok masing-masing pada saat selesai mengerjakan LKPD yang ada dengan studi kasus yang sudah dipegang di setiap kelompok, dan setelah selesai berdiskusi setiap kelompok diminta untuk maju ke depan dan mendiskusikan hasil kerja di setiap kelompok.
Apakah dari setiap kelompok sudah menyelesaikan diskusi dalam tiap kelompok sesuai dengan lembaran LKPD? Ada yang sudah atau belum? Sudah? Mungkin ada di antara kalian yang mungkin merasa kendala dengan proses diskusi di setiap kelompok. Tanya. Jadi jangan tegang-tegang amat. Santai-santai saja, yang penting lebih memperhatikan di lembaran LKPD yang sudah dipegang di kelompok masing-masing. Jadi pembelajaran kita harus enjoy, tapi butuh yang namanya keseriusan, kerjasama, kekompakan dalam setiap kelompok. Kelompok 1 sudah selesai. Jadi ketiga kelompok sudah selesai ya? Oke. Saya memberikan kesempatan mungkin dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Jadi berdiri mungkin depan. Oke, di samping itu supaya jangan menutupi layar ya. Ya, terima kasih kami satu kesempatan untuk mempresentasikan hasil yang kerja kami. Untuk itu kami dari kelompok 1 kami mohon teman-teman sekalian, kelompok 1 menunggu waktu sebelum silakan ketua untuk mempresentasikan hasil yang kerja kami. Dari ketua silakan. Tulislah 3 bentuk interaksi bisnis legislatif yang paling jelas dan analisis mengenai hal tersebut. Menghambat pembangunan kita jawaban. Yang pertama, asosiatif membutuhkan baik semua anggota terlibat aktivitas terjadi kerjasama dan Oke, baik. Semua berikan aplaus dulu para kelompok 1 atas hasil kerja kelompok yang luar biasa. Mereka punya semangat yang luar biasa, punya kerjasama lewat hasil yang mereka dapatkan, dan mereka sudah mempresentasikan hasil kerja mereka. Kelompok 1. Kelompok 2 silakan. Teman-teman, shalom. Ya, terima kasih Bapak Guru atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Jelaskan mengapa interaksi asosiatif kasus A menjadi syarat penting keberhasilan jiwa daya murni. Jawabannya adalah menyambut baik semua anggota terlibat aktif, terjadi kerjasama erat, dan warga suku berbeda. Mungkin dari teman-teman dari kelompok 1 dan 3 ada pertanyaan, saran, kritik, dan silakan. Apa yang dimaksud dengan sumber daya? Mungkin ada dari kelompok yang lain yang bisa menjawab dari pertanyaan kelompok 1 tadi? Ada yang bisa? Oke, Nona, silakan. Ya, luar biasa. Silakan. untuk melindungi kebutuhan dan keinginan manusia, baik yang berasal dari alam maupun Jika ada yang menjawab 3 sudah membantu kami dengan menjawab pertanyaan. menjawab dengan berakhirnya akhirlah presentasi kami dari kelompok 2 bisa pagi hari ini. Selanjutnya diberikan kesempatan untuk kelompok 3. Dia akan menggunakan hasil kesempatan dari kelompok 3 dan sebelum kami menggunakan hasil presentasi kami di saat pagi hari ini, dan bagaimana Bapak berdiri dan Bapak akan ada dalam speaking dulu Bapak. Mulai dengan kegiatan. Luar biasa, kelompok 2, kelompok 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Terima kasih teman-teman. Kegiatan musyawarah yang berlangsung, dan mungkin itu saja jawaban dari
Kami Pertama, apa itu individu dengan kelompok? Yang kedua, menghormati satu sama yang lain berarti salah satu contoh dalam lingkungan seperti kita saling sedang berdiskusi. Berarti jika teman yang memasukkan pendapat, maka kita harus menghormati dia dan kita harus menerima pendapat yang dimasukkan kepada kita dan harus tidak boleh menertawakan dia dalam penjelasannya mau benar atau tidak, mau salah atau benar, kita harus menerima itu yang baik. Itu adalah Saya menjelaskan tentang individu. Siap. Oke, silakan. Luar biasa. Individu adalah ciri dari ciri dalam masyarakat yang tidak dapat dibagi lagi, sedangkan kelompok adalah kumpulan dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan tujuan saling berinteraksi dan memiliki perasaan menjadi bagian dari satu kesatuan. terima kasih saudara kami yang sudah memberikan jawaban bagi pertanyaan yang terkait dengan individu dengan kelompok. Jelaskan apa itu musyawarah. Ya, kami akan langsung saja dalam jawaban. Musyawarah adalah kerjasama antara masyarakat dan musyawarah adalah kerjasama masyarakat dan musyawarah dengan menjelaskan tujuan, aturan dasar dan pentingnya mencapai kesepakatan yang adil. Apakah saudara Imam merasa puas dengan jawaban yang telah diberikan kepada saudara Dian? Dari saya tidak puas karena pertanyaannya berikan pastinya. Mungkin minta supaya kelompok tiga bisa menjawab pertanyaan saya antara individu dan individu yang lain. Saya minta supaya bisa menjelaskan yang baik bisa mengerti. Saya tidak paham. Oke, baik. Saya mencoba untuk menanggapi dari kelompok satu tadi. Yang dimana dia punya pertanyaan soal individu dengan individu, individu dengan kelompok atau ya kan? Ya. Individu dengan individu, kelompok. Individu itu dia tunggal, dia satu, dia yang lebih daripada satu. Kelompok itu artinya dia lebih dan dia dalam satu kelompok. Dengan ini adalah kunci utama kehidupan sosial. Kehidupan sosial memungkinkan manusia untuk bekerja sama. Bekerja sama, bertukar ide, bahkan menyelesaikan sebuah masalah atau konflik. Itu yang dimaksud dengan individu dengan kelompok. Jadi membedakan di situ antara lebih dari satu. Individu itu berarti dia tunggal, dia tidak bisa lebih dari satu. Kalau kelompok berarti dia lebih daripada satu dan disebut kelompok. Mungkin itu penjelasan dari guru untuk menanggapi dari penanya dari kelompok tiga dan kelompok tiga. Tanyakan kembali apakah sudah puas dengan. Ya, terima kasih Bapak Guru yang sudah membantu kami kelompok tiga dalam jawaban singkat. Dan saya kembalikan kepada saudara Ima, apakah sudah merasa puas dengan jawaban yang diberikan dari Bapak Guru? Sekian dan terima kasih. Oke, berikan aplaus dulu untuk kelompok tiga. Oke, kelompok tiga silakan duduk. Lembaran LKPD dikumpulkan dibuat saya dan masuk ke kesimpulan. Sebelum saya memberikan kesimpulan, mungkin ada dari antara kalian ada yang memberikan kesimpulan sebelum saya memberikan kesimpulan. Oke, silakan. Baik, luar biasa. terima kasih Bapak Guru karena saya memberikan kesimpulan. Pengertian dan terjadinya interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Kelompok ini adalah kunci utama kehidupan sosial yang memungkinkan manusia untuk bekerja sama. Syarat terjadinya interaksi sosial wajib cek kontak sosial, cara pertemuan dan pihak atau lebih baik secara fisik
langsung maupun tidak langsung, surat telepon atau tidak. Ya, mungkin bisa saya sekian. Oke, terima kasih atas kesimpulan yang sudah disampaikan dari siswa Desmond Kunala. Untuk itu, sebelum kita masuk pada asesmen akhir, saya mempersilakan semua berdiri. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk fokus. Luar biasa. Oke, kalian silakan duduk. Kita ada pada asesmen akhir yang dimana telah tersedia 5 soal dan dia langsung mengisi jawaban. Padahal dia punya lembaran kerja tentang yang dimaksud dengan syarat terjadinya interaksi sosial dan selanjutnya. Pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda, jadi kalian langsung menjawab. Oke, yang pertama. Mereka sudah selesai? Tiap orang mungkin kalau yang sudah selesai boleh kumpul. Dia punya hasil kerja. Buat saya, mungkin kertas saja, dalam bentuk kertas. Semua sudah? Ada kertas yang saya sudah pegang lewat sticky note. Dan hari ini saya meminta dari kalian untuk merefleksikan hasil diskusi atau hasil pembelajaran kita di saat ini. Jadi ada 4. Jadi bagaimana kalian, bagaimana perasaan hari ini, pada saat proses pembelajaran hari ini, dan pembelajaran mana yang kalian sukai, terus kemudian pembelajaran yang belum kalian pahami di mana, terus kemudian apa yang harus aku tingkatkan dalam proses pembelajaran ini. Jadi setelah kalian sudah buat, masing-masing dari kalian maju tempelkan di depan. Siapa yang belum dapat? Kamu sudah? Oke. Nanti tiap orang sebelum maju tempel, ambil lemnya di sini. Dan dia tempel, dia punya hasil refleksi hari ini. Itu ada 5 emoji. Bagaimana berarti dia punya proses gambarannya. Mungkin senang, tidak, belum. Ya, itu mengekspresikan bahwa pembelajaran hari ini mungkin belum pahamnya di mana. Jadi nanti nama, jangan lupa tulis nama dari tiap-tiap dari kalian. Ya kan? Oke, baik, mohon perhatian. Mungkin sekian materi kita saat ini. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tetapi sampai ketemu dengan materi selanjutnya, yaitu tentang perubahan sosial di minggu depan. Akhir kata, terima kasih. Dan sebelum kita mau mengakhiri seluruh aktivitas pembelajaran hari ini, saya mempersilakan satu orang untuk pimpin doa. Siap, hormat. Selamat siang Bapak, Guru, dan teman-teman.
Oke, sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.